Kamu tahu kunci itu nggak? Iya, Pak. Kunci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, Bu. Ya, kita sambil menunggu mahasiswa yang lain. Ini adalah materi yang terakhir di semester ini. Jadi materi kita pada pagi ini adalah materi terakhir sebelum ujian tengah semester ya, bukan semester, ujian tengah semester. Oke. Materi kita adalah tentang akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Oke. Materi sudah terlihat ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bahan kajian yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah konsep akhlak Islam, yang kedua dampak akhlak dalam kehidupan, dan yang ketiga adalah tentang proses pembentukan akhlakul karimah itu sendiri. Nah, setelah mengikuti kuliah tentang akhlak Islam dan juga dampaknya terhadap kehidupan dan bagaimana membina masyarakat melalui akhlak yang mulia, diharapkan kita bisa menjelaskan kembali dampak akhlak tersebut dalam kehidupan, menjelaskan peranan dari ajaran Islam tersebut dalam proses pembentukan akhlakul karimah. Satuan terkecil dalam unit kelompok sosial itu adalah keluarga ya. Nah, jadi minimal apa yang ilmu dan juga pengalaman kita minimal bisa diterapkan dalam keluarga kita sendiri gitu. Syukur-syukur kalau memang kita mempunyai power sosial di masyarakat, kita bisa mengajak teman gitu ya, mungkin mengajak tetangga satu RT ataupun teman-teman ataupun saudara gitu ya, untuk bisa sama-sama terus mengembangkan dan membudayakan akhlakul karimah gitu dalam tingkat lingkungan sosial, lingkungan kerja maupun lingkungan kampus seperti itu. Oke, yang pertama adalah tentang konsep akhlak dalam Islam. Kalau akhlak sendiri itu sebenarnya kata serapan ya. Bahasa Indonesia itu menggunakan kata akhlak, tapi sebenarnya kalau bahasa Indonesia sendiri artinya itu adalah budi pekerti gitu. Asal kata Arab akhlak itu dari bahasa Arab yaitu huluk, dan kata jamaknya itu adalah akhlak gitu. Jadi aslinya itu merupakan kata serapan. Nah, kalau dari Profesor Ahmad Amin, beliau mengartikan bahwa akhlak itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk,
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia yang lain, dan menyatakan tujuan yang harus dituju melalui perbuatan tersebut, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau lebih simpelnya adalah akhlak itu adalah suatu ilmu yang menentukan batas antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dilakukan, mana yang harus dihindari, gitu ya. Mana perkataan maupun perbuatan yang baik untuk diucapkan atau dilakukan, dan mana yang seharusnya tidak dilakukan, gitu ya, karena ditengarai akan merusak kehidupan ataupun tatanan sosial manusia secara lahir dan batin. Itu pengertian secara luasnya. Nah, kata akhlak sendiri sebenarnya banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis, ya. Bahkan kita juga tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW ini diturunkan, ya, diutus di kaum Bani Quraisy maupun kepada umat manusia, salah satunya adalah untuk sebagai suri tauladan, gitu ya. Artinya memang akhlak itu menjadi salah satu cerminan inti dari seorang muslim yang sejati, gitu. Jadi akhlak ini menjadi paket pelengkap seorang muslim yang sejati, gitu. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa akhlak itu tidak terlepas dari akidah maupun syariah dalam Islam. Jadi akidahnya adalah akidah tauhid, syariahnya melaksanakan perintah, menjauhi larangan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian akhlak ini sebagai pembungkusnya, gitu. Jadi ibaratnya ketika akidahnya sudah oke, gitu ya, sudah akidah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak berbuat syirik, tidak kedukun dan lain-lain, gitu ya. Syariahnya benar, melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, gitu ya. Tapi tidak dibungkus dengan akhlak yang baik, ya, perkataannya jelek, gitu ya, suka, kalau bahasa Jawa tuh suka misuh, gitu ya. Ya, itu akhirnya orang akan melihat bungkusnya, gitu ya. Wah, ini sebenarnya dia rajin ibadah sih, gitu ya, rajin infak sih, rajin sedekah, tapi kok sama orang ngomongnya kurang sopan, ya, gitu. Nah, ini sehingga akhlak ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk untuk menjadi indikator, gitu ya. Karena balik lagi, akhlak itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan, bukan hanya dengan sesama manusia sebenarnya, bahkan dengan Allah Sang Pencipta, kepada lingkungan sekitar kita, itu juga bagian dari akhlak itu sendiri. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu juga disebutkan, gitu ya, bahwa kebajikan itu tidak hanya menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, artinya tidak hanya sholat 5 waktu, gitu ya, tapi yang disebut dengan kebaikan itu ya beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi, artinya yang menjalankan rukun iman, gitu ya, menjalankan rukun Islam juga, terus melakukan infak, gitu ya, infak fisabilillah, baik itu kepada kerabat, anak yatim, kepada orang fakir miskin, gitu, ataupun musafir, gitu. Dan selain itu dia juga secara moral kepada sesama manusia, gitu ya. Misalkan ketika dia berjanji, ya ditepati, gitu ya. Ketika bilang, oke, kita ketemu nanti di stasiun X jam 10, ya, gitu ya. Ya jam 10 diupayakan untuk ditepati, gitu ya. Jangan sampai kita sudah berjanji jam 10 datangnya jam 11, gitu. Bahkan tanpa pemberitahuan lagi. Nah, itu kan kurang baik, gitu ya. Kemudian mau bersabar di saat-saat keadaan paling terpuruk, gitu ya. Nah, ini hal yang cukup sulit untuk dilakukan, ya. Contohnya adalah pada saat pandemi saat itu, mungkin ya, di awal tahun 2020, gitu. Kondisi ekonomi sangat terpuruk, mungkin sebagian dari kita kena PHK mungkin, ya, kalau yang bekerja, atau mungkin orang tua ataupun saudara yang tadinya usahanya laris karena adanya pandemi itu sepi, gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersabar pada saat keadaan-keadaan down seperti itu? Nah, itu bagian dari akhlak
kita kepada Allah gitu ya. Kemudian mereka juga mau berjuang gitu ya, berjuang di jalan Allah. Nah, berjuang di sini bukan hanya angkat senjata perang ya. Mungkin ini momentumnya adalah momentum Hari Pahlawan ya, 10 November kemarin. Ya alhamdulillah kita lahir bukan di zaman penjajahan gitu ya. Kita tidak merasakan bagaimana rasanya mengangkat perang, bagaimana rasanya harus melawan penjajah yang menjajah negeri kita gitu ya. Di sini kita sudah dilahirkan dalam keadaan Indonesia merdeka. Alhamdulillahnya kita bisa menikmati pendidikan dengan sebebas-bebasnya, tidak ada pembedaan mana kaum kaya, mana kaum miskin. Bahkan di sini juga sebagian dari teman-teman mendapatkan beasiswa full gitu ya. Nah, ini hal yang sangat patut disyukuri gitu. Kita sudah ada di zaman yang aman, tidak khawatir lagi sekolah maupun beribadah itu nggak khawatir ditentang oleh kaum tertentu gitu ya. Jadi ini hal yang sangat patut disyukuri. Ketika kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita, sekecil apapun nikmat yang kita miliki ya. Contohnya itu tadi gitu ya. Oh iya, bersyukur banget sudah hidup dalam zaman Indonesia merdeka gitu ya. Bayangkan dulu ketika Indonesia belum merdeka, saya yakin kita mau sholat ataupun mau ngaji pun itu akan sangat akan sangat terbatas gitu ya. Sekolah pun hanya orang-orang yang ya mungkin kalau orang pribumi istilahnya ya, itu hanya orang yang benar-benar anaknya pejabat yang bisa sekolah gitu ya. Rakyat biasa kayaknya akan sulit mendapatkan akses pendidikan gitu. Jadi ini harus kita harus menjadi jalan kita bersyukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Salah satu cara bersyukurnya adalah ya dengan mempersungguh ibadah kita gitu. Ibadah sholat 5 waktu kita, kalau memang Jumat ya berarti ibadah Jumat kita gitu. Terus ibadah infak fisabilillahnya itu terus diperkuat gitu sebagai bagian dari wujud rasa syukur kita. Nah, macam-macam akhlak itu dibagi menjadi 2 ya. Itu adalah yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji gitu ya. Nah, di sini sangat banyak sekali ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun riwayat hadis yang menjelaskan tentang contoh-contoh akhlak mahmudah ataupun akhlak terpuji yang disebutkan gitu ya, dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi sendiri gitu. Ya, contohnya adalah bagaimana kita bisa bertutur kata yang lembut gitu kepada siapapun gitu ya. Bertutur kata yang lembut, yang sopan gitu ya, kepada orang yang lebih muda, kepada sesama, kepada orang yang lebih tua terutama ya, kepada bawahan, kepada rekan kerja, kepada atasan, semuanya memiliki porsi yang sama gitu ya. Jangan sampai kita membeda-bedakan karena misalkan oh iya si A ini orang kaya gitu ya, maka saya pakai bahasa kalau bahasa Jawa tuh kromo inggil gitu, bahasa halus. Oh ini orang biasa-biasa aja gitu ya, ya udahlah pakai bahasa ngoko juga nggak masalah gitu ya, pakai bahasa kasar juga nggak masalah. Jangan sampai kita membuat pembedaan seperti itu gitu ya, karena balik lagi yang tahu derajat manusia itu sebenarnya yang bisa mengukur itu hanya Allah gitu ya, dengan seberapa tinggi ketakwaannya gitu. Jadi kita sebagai manusia tidak diperkenankan memberikan judgement apapun kepada sesama manusia yang lain gitu. Mungkin bisa berdasarkan akhlak yang sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, karena itu balik lagi seperti yang saya sampaikan, beriman melaksanakan syariah Islam itu saja nggak cukup gitu ya. Kita perlu membungkusnya dengan akhlakul karimah gitu. Karena manusia yang lain pun akan
bungkus tersebut gitu ya. Manusia itu kan terbatas ya. Memang dibatasi hanya bisa mengetahui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Karena bukan berarti kita bermaksud riya ya atau mencari muka, bukan gitu. Tapi memang dengan kita melakukan akhlakul karimah itu terbukti akan jauh lebih memudahkan kehidupan di dunia ini gitu. Ya, mungkin perlu kita tahu bahwa yang namanya kehidupan dunia itu kan roda terus berputar ya. Bisa jadi saat ini kita ada di atas gitu. Tapi suatu saat kita pasti akan merasakan posisi di bawah gitu. Dan kita perlu tahu bagaimana memperlakukan sesama manusia itu dengan setara ya. Karena yaitu tadi roda kehidupan itu selalu berputar gitu. Bisa jadi kita ada di atas, di tengah atau di bawah gitu. Dan jangan sampai karena kita melakukan perlakuan yang berbeda karena posisi tersebut, kita pun akan diposisikan seperti itu gitu. Karena balik lagi istilahnya ada hukum karma ya gitu ya. Apa yang kita lakukan kepada orang lain pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang akan kita terima untuk diri kita sendiri. Jadi perlakukanlah orang lain dengan baik dan insya Allah kita pun akan menerima perlakuan yang baik juga. Nah, kalau berdasarkan surat Al-Imran ayat 159 gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu memang diutus oleh Allah sebagai suri tauladan manusia gitu ya, dan sudah dicontohkan gitu ya perilaku yang lemah lembut gitu. Bahkan di salah satu riwayat Nabi ya, saat itu ada salah satu umat Yahudi gitu ya, dia terus ketika Nabi Muhammad mau jalan ke suatu tempat, dia terus melempar kotoran manusia gitu, melempar kotoran manusia, melempar batu gitu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas melempar batu juga gitu, dibiarkan gitu sama Nabi. Terus seperti itu. Nah suatu hari kok tiba-tiba nggak ada lemparan batu, nggak ada lemparan apapun ya gitu ya. Jadi Nabi Muhammad saat itu bertanya gitu, mana si A nih yang biasanya ngelempar gitu ya, kok nggak ada lemparan hari ini gitu. Ditanya sama Nabi. Nah, oh iya Nabi, ternyata dia lagi sakit gitu. Nah, bayangkan pada saat itu orang yang pertama kali menjenguk si pelempar batu, si pelempar kotoran itu adalah Nabi Muhammad gitu. Padahal Nabi Muhammad itu yang setiap hari dilempari gitu. Nah, ini adalah contoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Dengan satu perbuatan ini menjadi syiar yang dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Si orang yang tadinya melempar batu, melempar kotoran kepada Nabi setiap Nabi lewat jalan tersebut, akhirnya langsung mengucapkan syahadat pada saat itu. Nah, ini menjadi menjadi contoh buat kita gitu, bahwa sebenarnya untuk kita mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan harus selalu kita melakukan dakwah, bukan harus selalu kita tahu dalil, bukan harus kita selalu hafal surat tertentu ataupun hafal hadis tertentu untuk bisa mendalilkan gitu ya. Bahkan dengan perbuatan baik kita itu sudah menjadi media kita untuk berdakwah kepada orang lain gitu. Nah, jadi itulah kenapa memiliki akhlak terpuji ini menjadi sangat penting gitu ya, menjadi pembungkus yang cukup penting gitu dalam kita membawa agama. Kita bisa bayangkan ketika agama ini adalah agama yang sangat mulia gitu ya, agama yang suci, ajarannya adalah ajaran perdamaian, tetapi cara kita membawanya adalah pembawaan dengan suka menyindir ataupun suka membuat kericuhan dan lain-lain, maka orang itu akan melihat akhlak jelek itu gitu ya, tidak melihat substansi dari agamanya gitu ya. Jadi agama ini akan ikut dijelek-jelekkan karena si pembawanya gitu. Nah, oleh karena itu
kita membudayakan melakukan akhlak terpuji dimanapun dan kapanpun, ini menjadi salah satu hal yang krusial. Nah, kalau dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ini salah satu yang disebutkan bahwa hak seorang Muslim atas Muslim lainnya itu ada 6. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan kepada sesama Muslim itu ada 6. Yang pertama adalah apabila engkau bertemu dengannya, hendaklah engkau memberi salam. Nah, jadi memberi salam kepada sesama Muslim itu juga salah satu hal yang perlu kita budayakan gitu ya. Mungkin sebagian dari kita karena bekerja di instansi ataupun di suatu lembaga yang bersifat nasional ataupun bersifat netral gitu ya, hal ini kurang dibudayakan gitu ya. Mereka lebih menggunakan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam gitu ya. Tapi kita perlu tahu gitu, sebelum kita menjadi seorang pekerja ataupun seorang karyawan gitu ya, kita adalah seorang Muslim gitu. Jadi ayo afsus salam gitu ya, kita sebarluaskan salam. Kita biasakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu setiap kita bertemu dengan sesama Muslim, setiap kita membuka acara, setiap kita datang pulang ke rumah gitu ya, setiap kita datang ke suatu tempat gitu. Karena itu bagian dari dakwah kita gitu ya. Ketika salam ini tidak dibudayakan, maka ini akan hilang, akan punah gitu. Jadi afsus salam, sebarluaskan salam, dan sebenarnya salam ini menjadi salah satu hal yang diirikan oleh kaum Yahudi gitu ya. Jadi tidak ada kaum yang lain itu yang memiliki salam sehebat salamnya orang Muslim gitu. Karena arti dari salam kita itu adalah doa. Assalam sesungguhnya keselamatan utawi keselamatan alaikum, semoga tetap atas kamu sekalian gitu ya, yang diberikan salam. Assalamualaikum warahmatullah gitu, dan juga rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan barokahnya Allah. Nah, jadi salam sendiri itu mengandung doa gitu ya, semoga atas seseorang yang kita ucapkan salam itu keselamatan, kerahmatan, dan juga kebarokahan dari Allah itu tetap atas mereka gitu. Jadi ayo ya kita mulai budayakan mengucapkan salam gitu di dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Nah, kemudian selain yang pertama tadi salam, kemudian jika ia mengundangmu, maka hendaklah kamu memenuhinya gitu ya. Jadi kalau kita menerima undangan ataupun membuat suatu janji tertentu, ya diusahakan kalau memang tidak ada halangan yang urgent banget gitu ya, ya kita menerima ataupun mendatangi undangan tersebut. Kemudian jika ia meminta nasihat, maka hendaklah engkau menasehati. Nah, ini juga sesuatu hal yang mungkin saat ini mulai jarang dibumikan gitu ya. Jadi meminta nasihat kepada seseorang yang lebih alim, seseorang yang pengetahuan tentang agamanya lebih luas, itu juga menjadi bagian dari agama itu. Manusia itu kadar imannya itu naik turun ya, berbeda dengan malaikat yang selalu stagnan, konstan gitu. Manusia itu naik turun, kadang dia sangat iman sekali ya, sehingga sholatnya selalu berjamaah tepat waktu, bahkan ditambahin sholat sunnah dan lain-lain gitu ya. Tapi pada saat low gitu ya, pada saat dia imannya pas turun gitu ya, mau sholat aja kayak ogah-ogahan gitu, mau sholat Jumat kesiangan. Nah, ini berarti tanda bahwa level imannya sedang turun gitu ya. Nah, jadi pada saat-saat seperti itu kita suggested untuk meminta saran, meminta nasihat gitu kepada orang yang kita anggap memang lebih alim gitu ya, lebih pemahaman agamanya lebih luas gitu. Dan ketika ada teman yang memang meminta nasihat seperti itu,
ya kita sebisa mungkin memberikan ini ya, memberikan motivasi gitu, memberikan nasihat dan lain-lain. Karena balik lagi, kita sebenarnya punya karena kita sebagai khalifah ya, khalifah di bumi, kita pun punya kewajiban untuk untuk menyebarluaskan agama gitu ya, berdakwah gitu. Kalau kita tidak bisa berdakwah secara luas kepada masyarakat seperti dai-dai, ya paling enggak ketika ada teman yang meminta nasihat, meminta saran seperti apa ya, kita bisa membantu dengan saran-saran yang kita berikan. Nah, kemudian selain itu, yang keempat adalah ketika ia bersin, kemudian ia berkata alhamdulillah dan engkau mendoakannya. Nah, ini juga bagian dari hak sesama muslim gitu ya. Jadi kalau ada teman yang bersin, dan teman itu menjawab alhamdulillah. Nah, jadi ini bagian dari ini ya, bagian dari akhlak ya. Jadi ketika kita bersin hacim gitu ya, kita harus berkata alhamdulillah gitu ya, karena bersin itu bagian dari bagian dari proses biologis yang wajib kita syukuri gitu ya. Kalau kita nggak bersin, itu akan ada suatu hal yang kurang baik bagi tubuh kita gitu. Nah, ketika kita bersin, kita berkata alhamdulillah. Nah, teman yang mendengarkan ucapan alhamdulillah dari kita yang sedang bersin itu wajib berdoa. Nah, doanya adalah yarhamukallah ketika si orang yang bersin itu adalah laki-laki, atau yarhamukillah ketika yang bersin itu adalah perempuan. Nah, ini adalah salah satu contoh akhlak yang perlu juga kita budayakan ya. Saat ini juga sudah jarang sekali dilakukan. Orang bersin ya bersin aja gitu. Nggak tahu dia kalau ketika dia bersin harus mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Jadi ketika kita bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Nah, teman sebelah yang mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah wajib juga mendoakan gitu. Yarhamukallah atau yarhamukillah gitu. Artinya adalah ya Allah, tolong sayangilah dia gitu. Dalam artian berilah dia kesehatan. Nah, ini kan berarti doa yang luar biasa ya, doa yang luar biasa gitu. Dari satu hal kecil seperti bersin ini aja kita sudah mendapatkan pahala gitu ya. Kita sudah menjadi bagian dari memberikan doa yang baik kepada sesama muslim gitu. Jadi ayo kita semakin lama semakin terus lakukan gitu ya. Kalau ada teman yang bersin dan dia mengucap alhamdulillah, atau ketika dia lupa mengucap alhamdulillah, ingatkan gitu. Kalau bersin bilang alhamdulillah gitu. Ntar aku doain gitu. Nah, ini juga bagian dari syiar kita. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah jika sakit maka engkau mengunjungi. Nah, ini juga bagian dari ini ya, syariah ya, bagian dari akhlak yang terpuji gitu ya. Jadi ketika ada teman yang sakit dan kita mau mengunjunginya, mau menjenguk, ini juga catatan sebagai akhlak yang baik gitu. Karena karena gini, umur manusia itu kita nggak tahu ya kapan seseorang meninggal gitu. Bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir kita dengan teman kita gitu ya. Jadi ketika ada orang yang sakit, segera dikunjungi gitu ya, segera dijenguk. Pertama, ketika menjenguk seseorang yang sakit itu, maka orang yang sakit itu akan mendapatkan tambahan semangat gitu ya, tambahan motivasi untuk segera sehat gitu ya. Jadi kalau memang kita punya waktu longgar gitu ya, kita diharapkan juga menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang keenam adalah ketika ia meninggal hendaklah engkau mengikuti jenazahnya. Nah, ini yang terakhir. Ya, jadi ketika seorang muslim ya, saudara sesama muslim meninggal dunia, maka kita takziah ya. Kita kalau laki-laki mengantar hingga ke liang kubur. Nah, ini tadi bagian dari akhlak kita sesama muslim gitu ya, hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Oke, kemudian yang kedua, selain akhlak mahmudah, ini juga ada yang disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela gitu ya.
Nah, akhlak yang tercela ini saya rasa juga secara ini kita juga sebenarnya udah cukup paham ya mana akhlak yang kurang bagus gitu ya, atau akhlak yang tidak boleh dilakukan dan mana yang tidak gitu. Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini lebih banyak menjelaskan tentang prasangka gitu dan dosa kita menggibah ataupun menggunjingkan orang lain. Nah, gitu ya. Berbeda ya antara gibah dan fitnah ya. Kita membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan memang benar-benar itu, misalkan ada si A gitu ya, si A ini ternyata suka korupsi nih gitu ya, misalkan suka korupsi duit kantor gitu misalkan, atau si A ini suka ngutil misalkan. Memang kenyataan seperti itu gitu. Nah, kemudian Anda bersama si B itu ngomongin si A gitu ya, ngomongin oh ya si A tuh suka ini ya, suka ngutil ya, suka korupsi gini. Itu adalah suatu hal yang memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu disebut gibah. Itu pun tidak boleh, apalagi yang fitnah. Fitnah ini adalah membicarakan seseorang kejelekannya yang pada dasarnya tidak seperti itu gitu. Nah, fitnah ini lebih jelek lagi ya. Jadi nggak boleh kita membicarakan seseorang, bahkan ketika kejelekannya itu memang benar-benar hal yang dilakukan pun tidak boleh, apalagi yang apabila itu nggak dilakukan gitu ya. Nah, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ketika kita berprasangka buruk gitu ya, mencari-cari kesalahan orang lain ataupun bergunjing ya, gibah kejelekan orang lain, maka sebenarnya itu sama seperti kita makan daging saudara kita sendiri gitu ya, kanibal gitu ya, di mana saudara kita itu sebenarnya udah mati gitu. Jadi makan dagingnya mayat. Nah, sejelek itu loh ininya menggibah ataupun berprasangka buruk gitu ya. Jadi ini adalah salah satu akhlak yang tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin kalau ini nggak hanya ini ya, nggak hanya terdiskreditkan kepada kaum Hawa ya. Kalau biasanya kalau ngerumpi biasanya kaum Hawa gitu. Nah, ternyata kaum Adam pun banyak juga yang suka ngerumpi gitu ya. Nah, ini jadi istilahnya kita hindari lah ya akhlak-akhlak yang tercela ini gitu ya, terutama yang gibah ataupun yang mencari-cari kesalahan gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin tiba-tiba nyalahin si A, nyalahin si B gitu ya, atau mencari-cari kesalahan yang sebenarnya nggak ada gitu, tapi dicari-cari dan diomong-omongkan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat jelek. Nah, kalau hal yang dicontohkan oleh Nabi ya dari riwayat Muslim itu disebutkan bahwa contohnya adalah gini, ketika kita ada 3 orang nih gitu ya dalam satu waktu gitu ya, ada 3 orang. Nah, 2 orang ini bisik-bisik, yang satu ini nggak diajak ngomong gitu ya. Ini juga suatu hal yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Karena apa? Karena akan menyinggung perasaan yang satu orang ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan atau mengucilkan teman kita ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah bullying ya, membuli teman, tapi membuli bukan secara fisik gitu ya, tapi secara psikis dengan mengucilkan gitu ya, tidak ngajak ngomong, tidak ngajak memperlakukan seseorang seolah-olah tidak ada. Itu pun bagian dari suatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Ini sudah disampaikan oleh Nabi saat itu. Dan juga Nabi juga mengajarkan doa agar dihindarkan dari hal-hal yang jelek, termasuk diantaranya adalah akhlak yang tercela itu tadi. Nah, ini nanti doanya akan saya share ya, tulisan Arabnya kemarin saya lupa attach di sini. Dan ini sangat bagus untuk dibaca di
sehari-hari kita gitu. Nah, ini kalau dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ya, ada 4 perkara yang hal-hal jelek yang apabila kita lakukan salah satu ataupun 2, 3 ataupun kesemuanya, keempat-empatnya, maka kita disebut sebagai seorang yang munafik gitu ya. Munafik. Ada 4 hal. Yang pertama adalah ketika berbicara maka selalu berdusta gitu ya. Ketika berbicara selalu berbohong. Nah, ini adalah salah satu sifat orang munafik. Kemudian yang kedua adalah jika berjanji mengingkari gitu ya. Sudah janjian tapi tiba-tiba cancel tanpa sesuatu hal yang urgent ya. Kecuali kalau memang itu hal yang tidak bisa dihindari, tidak bisa benar-benar dilakukan ya, memang keadaan gitu ya, tapi tanpa suatu uzur apapun tiba-tiba tidak melaksanakan janji tersebut. Nah, itu berarti dia sudah sudah kena sifat munafik. Kemudian yang ketiga adalah jika menjanjikan itu adalah suatu cedera. Sebenarnya sama ya, jika berbicara berdusta, berjanji dia mengingkari ya, sama menjanjikan sesuatu, artinya ketika dia diberikan amanah itu dia cenderung untuk berkhianat gitu ya. Artinya adalah sesuatu hal yang sudah diamanahkan itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Contohnya mungkin ketika ada iuran kelompok gitu ya, iuran untuk misalkan pembuatan media tanam contohnya, ternyata nggak dipakai untuk itu gitu ya, sebagian dipakai untuk main, sebagian dipakai buat hal-hal yang bukan untuk peruntukannya. Nah, ini berarti juga bagian dari khianat gitu ya, tidak melaksanakan amanah. Dan jika bermusuhan berlaku curang, ini kurang lebih sama. Nah, itu. Nah, jadi sejauh ini yang namanya akhlak-akhlak tercela itu kenapa harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, karena yaitu tadi ya, karena hal itu akan mendorong sesuatu hal yang jelek, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu ya. Bisa menyebabkan orang lain merasa tersinggung, merasa marah gitu ya, menciptakan suatu permusuhan gitu, sesuatu hal sistem yang tertata baik itu akan menjadi rusak karena adanya sifat-sifat yang jelek dan tidak amanah itu tadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa akhlak itu sebenarnya tidak hanya akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada Allah itu juga ada ya. Jadi landasannya adalah kita diciptakan, manusia dan jin itu diciptakan di bumi ini, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Mengakui dan juga mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diakui gitu ya. Tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada penyembahan kepada selain Allah. Nah, ini adalah akhlak kita kepada Allah gitu ya. Benar-benar melakukan ibadah itu dilandasi karena niat untuk mencari ridho Allah, tidak untuk mencari tidak untuk mencari penilaian dari atasan, mertua ataupun dosen gitu ya. Itu manusia sesama manusia itu, penilaian sesama manusia itu adalah penilaian nomor kesekian gitu ya. Yang paling penting dari setiap perbuatan kita itu adalah bagaimana Allah menilai perbuatan kita. Ketika kita sudah punya mindset seperti ini, maka kita nggak ada lagi istilah melakukan hal-hal tercela yang sekiranya tidak diketahui manusia gitu ya, karena kita tahu gitu Allah itu pasti akan melihat segala tindak tanduk, segala memonitoring segala perbuatan kita gitu. Jadi akhlak kepada Allah ini sangat-sangat penting karena akan melandasi yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 tadi akhlak sesama manusia ini sudah cukup banyak disampaikan yang sebelumnya.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu akhlak kepada lingkungan ataupun kepada alam. Nah, ini didasarkan pada manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai pengelola gitu ya. Bahwa kita pun di sini jangan sampai memanfaatkan lingkungan hanya memanfaatkan saja gitu ya, tidak ada upaya untuk melestarikan gitu. Kita perlu tahu bahwa yang akan tinggal di bumi ini bukan hanya generasi kita, masih ada anak cucu kita gitu ya, masih ada manusia-manusia lain setelah kita gitu ya. Jangan sampai saat ini kita bisa merasakan udara yang sehat, nah anak cucu kita nggak bisa merasakannya gitu ya, karena sudah terpolusi dan lain-lain gitu ya. Jadi akhlak kita kepada lingkungan ataupun alam ini juga sangat-sangat penting. Nah, kalau di sini teman-teman dari teknik lingkungan, saya rasa Anda memilih salah satu jurusan yang tepat gitu ya. Bagaimana kita melestarikan gitu ya, ataupun meminimalisasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, ini bagian dari bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menjaga lingkungan ini supaya terus lestari, supaya lingkungan ini ataupun alam ini bisa terus dinikmati oleh manusia, bahkan 7 turunan kita nanti. Nah, untuk yang kedua adalah tentang dampak akhlak dalam kehidupan. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan secara materi. Teman-teman saya rasa sudah punya cukup banyak pengalaman ya di kehidupannya seperti apa ya. Mungkin kalau yang sekarang umurnya 25 tahun, selama 25 tahun kehidupan, mungkin saya rasa pasti ada ya 1-2 pengalaman tentang bagaimana akhlak yang baik ataupun akhlak yang jelek itu berdampak kepada kehidupan kita. Nah, di sini teman-teman bisa share satu pengalaman itu dalam sebuah cerita yang pendek aja gitu ya. Minimal 250 kata dan disimpan dalam file PDF, nanti dikirimkan melalui email paling lambat minggu depan. Nah, ini kenapa ini bukan sesuatu hal yang perlu saya sampaikan ataupun teman-teman sampaikan gitu ya. Kalau itu adalah sesuatu pengalaman yang baik, saya harap itu bisa menjadi motivasi teman-teman secara pribadi untuk terus melakukan hal yang sama gitu ya. Atau ketika itu sesuatu hal yang jelek gitu ya, karena suatu perbuatan yang jelek yang pernah teman-teman lakukan, ya saya harap itu juga menjadi warning, menjadi pengingat teman-teman bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya ataupun seterusnya gitu ya. Sehingga saya harap cerita ini menjadi motivasi ataupun inspirasi ataupun introspeksi bagi teman-teman masing-masing gitu. Tidak perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Oke, yang terakhir adalah tentang proses pembentukan akhlakul karimah. Nah, sebenarnya membentuk suatu akhlak yang mulia itu sesuatu hal yang harus diniatkan gitu ya. Kalau sebagian dari teman-teman sudah punya putra-putri gitu ya, ini saya rasa cukup penting ya. Jadi membentuk akhlak karimah itu harus diawali dengan pembiasaan. Jadi sesuatu hal yang berulang gitu ya, kegiatan ataupun cara yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi membentuk suatu habit, membentuk suatu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang akan secara naluri akan dilakukan berulang lagi gitu, bahkan di lingkungan yang berbeda. Nah, jadi pembiasaan ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Kalau di masa anak-anak gitu ya, sedini mungkin suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, contohnya tadi ya afsus salam gitu ya, mengucapkan salam ketika dia pulang sekolah, ketika dia mau berangkat sekolah, ketika bertemu dengan guru, ketika bertemu dengan sesama teman gitu ya, mengucapkan salam, kemudian salim gitu ya kepada orang tua gitu ya sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah dan mana-mana gitu. Itu bagian dari kebiasaan. Ketika itu tidak dilakukan dari awal gitu ya, tidak dibiasakan untuk dilakukan, maka akan terasa kagok gitu ya. Terus Bu, gimana dengan kami yang sudah terlanjur dewasa gitu ya, tapi
itu bukan bagian dari kebiasaan gitu ya, atau jarang dilakukan gitu di rumah. Ya ayo kita lakukan langkah pertama gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada namanya first step-nya gitu ya. Pasti ada yang namanya hal yang pertama dilakukan gitu. Kalau yang awalnya dulu jarang mengucapkan salam ketika pulang ataupun ketika mau berangkat kerja gitu ya, ya ayo dibiasakan gitu ya, dimulai gitu. Karena tanpa adanya langkah pertama yang dilakukan, nggak ada yang namanya langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Dan kebiasaan ini hanya bisa dilakukan ketika langkah pertama dilalui gitu ya. Jadi nggak perlu merasa malu, nggak perlu merasa apa ya namanya kikuh gitu ya, nggak perlu merasa aneh gitu, lakukan aja gitu. Ketika orang merasa kok tumben gitu, biarkan aja gitu ya. Kita lakukan terus gitu, sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Nah, pembiasaan ini dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Nah, ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan gitu ya, kita melakukan lagi itu nggak akan merasa aneh, nggak akan merasa terpaksa gitu ya. Mungkin untuk yang 1, 2, 3 kali akan ngerasa aneh atau ngerasa agak consciously gitu ya, kita akan ngerasa sangat sadar untuk melakukannya. Tapi ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan, bahkan tanpa sadar kita sudah mengucapkan atau melakukan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah prinsip keteladanan. Nah, ini ya kalau teman-teman sudah punya anak, sudah punya putra-putri, memberikan keteladanan yang baik ini juga bagian dari kita membentuk suatu akhlakul karimah gitu ya. Ketika kita tidak bisa memberikan contoh yang baik, ya bagaimana anak-anak bisa mencontoh hal yang baik gitu ya. Karena anak-anak itu sebenarnya cerminan dari orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Gitu. Ketika lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang apa namanya, yang sering mengaji, contohnya gitu, dia secara alamiah akan ikut gitu ya, akan ikut terhadap teladan-teladan yang ada di sekitarnya. Sehingga di sini keteladanan yang baik yang kita tunjukkan kepada keluarga ini bagian dari cara kita membentuk akhlakul karimah di lingkup keluarga maupun lingkup sosial. Kemudian yang ketiga adalah refleksi diri. Ini merupakan strategi terakhir dalam pembentukan akhlakul karimah, yaitu selalu melakukan perenungan atas semua perbuatan baik maupun buruk yang telah diperbuat dalam rentan waktu tertentu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di tugas ini tadi ya, dampak akhlak dalam kehidupan gitu. Jadi saya harap nantinya cerita yang teman-teman tuliskan di situ itu menjadi refleksi bagi masing-masing gitu ya. Bagaimana sih hal baik ataupun hal jelek yang pernah kita lakukan ini berdampak kepada kehidupan kita sendiri gitu ya. Apa sih dampaknya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan refleksi, merenungi gitu ya. Apa sesuatu hal yang perlu terus kita pupuk, terus kita bina, apa sesuatu hal yang harus segera kita kurangi atau kita hindari atau nggak boleh dilakukan sama sekali gitu. Ini menjadi bagian dari hal penting karena balik lagi ya, fungsi agama itu bukan untuk ilmu pengetahuan ya. Jadi surga itu diberikan bukan kepada orang yang tahu, tapi kepada orang yang melakukan gitu ya. Tahu aja nggak cukup, tahu aja nggak cukup gitu ya. Kita harus menindaklanjuti dengan satu contoh aksi nyata gitu ya, hal-hal yang nyata gitu. Jadi agama itu bukan suatu hal yang untuk diketahui saja, tapi untuk dipraktekkan gitu. Dan ini saya harap menjadi refleksi kita bersama ya. Sebenarnya saya agak tricky ya. Bagaimana sebenarnya cara kita menilai seseorang ataupun mahasiswa yang sudah mengikuti misalkan mata kuliah agama gitu, dia dikatakan seseorang yang sudah paham gitu ya. Nah sejauh ini capaian pembelajaran di mata kuliah agama itu baru sampai pada tahap menjelaskan gitu ya. Karena balik lagi, saya sebagai sesama manusia pun hanya bisa
menilai teman-teman berdasarkan apa yang teman-teman tulis gitu ya, berupa tulisan gitu ya, ataupun berupa penyampaian gitu ya. Apakah teman-teman sudah memahami? Tapi esensinya ilmu yang teman-teman dapatkan dari pelajaran-pelajaran agama, mungkin pelajaran-pelajaran tentang kewarganegaraan, PPKN dan lain-lain, itu sebenarnya esensinya adalah pada penerapannya gitu ya, bukan hanya pada pengetahuan, tapi juga pada penerapan. Tapi karena di sini kita ada keterbatasan ya, setiap capaian pembelajarannya hanya sampai pada menjelaskan gitu. Dan teman-teman PR teman-teman secara mandiri di rumah masing-masing adalah bagaimana teman-teman bisa menerapkan ilmu, menerapkan pengetahuan. Kalau memang itu sesuatu hal yang sudah dilakukan, ya terus melakukannya gitu. Seperti itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Ya. Jadi untuk tugasnya itu berdasarkan pengalaman pribadi juga boleh ya, Bu ya? Ya, Mas. Jadi ini ya, pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi pengalaman ini, mohon maaf saya salah tulis ya. Ini harusnya ahlakul mazmumah gitu ya, ahlak tercela gitu. Jadi menceritakan pengalaman teman-teman bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang baik itu bermanfaat kepada diri kita, atau kita melakukan sesuatu yang jelek itu berdampak negatif terhadap kita gitu. Jadi ini pengalaman pribadi masing-masing. Gitu ya Mas Bayu ya? Iya, baik. Iya. Ahlakul mazmumah ya, Bu? Ya, ini mazmumah nih, ini salah nih. Oh, berarti kita menceritakan tentang pengalaman tentang ahlakul karimah, Ibu. Ya, jadi gini, jadi bisa menceritakan tentang pengalaman akhlak terpuji ataupun akhlak tercela ya. Kalau akhlak terpuji berarti dampaknya pasti dampak yang baik kan yang akan kita terima gitu ya. Kalau akhlak yang tercela berarti ya dampak negatif yang kita terima. Nah, itu silakan pilih salah satu teman-teman dari pengalaman pribadinya mana yang paling berkesan gitu ya, yang bisa menjadi bagian dari refleksi teman-teman. Ya, Bu, baik, Bu. Oke, siap. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Dan mungkin nanti pas UTS itu bahannya adalah dari pertemuan kedua hingga pertemuan hari ini. Teman-teman bisa pelajari di di materi yang udah saya kirimkan di ini ya, di grup ya. Setiap kuliah kan selalu saya kirim materinya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di situ. Nanti ujiannya secara tertulis akan di-provide dari prodi dan ujiannya nanti soal-soalnya dari saya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian di setengah semester ini. Mungkin kita akan jumpa lagi ya di setelah UTS, dan mungkin buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, jadi total tugas di mata kuliah agama ini ada 3. Nah, kalau ada yang masih belum mengerjakan tugasnya, segera dikerjakan, segera dikumpulkan, karena setelah ini saya akan rekap nilai setengah semester. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, Bu. Oke, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.